Hai, Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi bareng podcast Marakayangan. Untuk episode kali ini, kita akan mendengarkan cerita dari Elsa yang katanya pernah mengalami sesuatu yang mungkin tidak pernah orang lain alami gitu. Maksudnya di sini dia mendapat kelebihan dalam tanda kutip kepekaan untuk merasakan hal-hal yang gaib atau mistis. Biar tidak lama lagi kita hubungi narasumber. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Oke, ini sama Elsa ya. Betul sekali. Oke. Gimana? Katanya ada cerita atau pengalaman horor yang mau dibagi sama pendengar podcast Marakayangan. Mungkin boleh diceritakan seperti apa? Oke, siap. Boleh. Oke. Diceritakan langsung aja nggak tuh? Ya, oke, terserah aja. Gimana? Oke, ini. Pertama-tama mau nyampein dulu. Setiap orang itu pasti punya yang namanya rasa kepekaan ya terhadap hal mistis. Iya. Kita nggak memungkiri bahwa di sekitar kita pun ada. Oke? Iya. Khususnya saya sebagai orang yang Muslim, saya percaya bahwa teman-teman kita makhluk itu ada. Tapi di situ tidak memungkiri untuk kita tidak memungkiri untuk kita takut gitu ya. Kita percaya itu ada. Jadi setiap orang punya rasa kepekaan berbeda. Cuman rasa kepekaan ini ada yang dikasih kelebihan, ada yang tidak. Saya salah satunya dikasih kelebihan yang bisa merasakan, bahkan bisa sekilas melihat. Oke. Pertama-tama begini ceritanya. Dulu zaman saya SMP, saya lupa, mau ke SMA kayaknya ya. Pertama-tama tuh saya sebelumnya sudah merasakan yang namanya gak enak, hawa tuh gak enak. Cuman saya berpikir ya udah sih, ini biasa aja mungkin terjadi gitu. Tiba-tiba singkat cerita, saya di situ malam-malam ya, sekitar jam 9 di rumah, posisinya lagi sendiri. Di rumah? Udah tuh, enggak, ini di luar dulu. Oh, di luar. Tapi saya lagi di rumah. Oke. Di kejadiannya di luar. Saya lagi di rumah, di situ lagi sendirian dan orang tua nggak ada. Di situ, kebetulan rumah saudara saya itu nggak jauh dari rumah ya. Ya paling jalan ke depan komplek lah. Oke. Setelah itu saya nyari lah susul orang tua karena orang tua saya lagi di sana. Oke, saya susul di jalan di satu rumah yang itu udah kosong lama banget, rumah itu nggak ada yang nempatin. Saya jalan aja biasa. Tiba-tiba kok pengen ke rumah situ gitu ya. Kenapa saya nggak tahu tuh pengen nengok ke rumah situ. Saya tengok lah, di situ kan ada jendela ya, jendelanya tuh gede, jendela yang panjang. Di situ ada lilin, nyala tuh lilinnya. Di rumah tersebut gitu? Iya, di rumah kosong itu. Di rumah kosong itu ada lilin. Ada lilin? Iya, ada lilin. Lilinnya itu disimpan di, kan kalau misalnya jendela, itu kan pasti ada yang buat nyimpen apa gitu ya. Iya. Itu ada lilinnya lah, emang ada orang kan ya. Kosong gitu kan. Ini kosong banget, ini rumah kosong banget namanya. Oh, udah, ya adalah mungkin rumahnya udah lama gitu kosongnya. Udah lama kosongnya. Lalu sama saya kok ada lilin. Dideketin aja ke pagar ya, nggak tahu kenapa pengen banget mendeketin. Tiba-tiba
saya ngelihat bayangan sosok kepala doang, tapi di situ samar-samar, pertama samar-samar kecil. Aduh, nggak tahu ya, yang mana saya penasaran banget. Udah bikin lagi lah, lewat ke pagar. Itu malam posisinya jam 9 ya, 9 lewat 10 gitu kalau nggak. Itu malam ya? Oke. Itu malam. Pas dibikin terus, entah itu bayangan, kan kalau bayangan orang mungkin ya gimana kalau kita mati lampu terus bayangan tambah gede kan ya? Iya. Saya berpikirnya seperti itu, mungkin ada orang di sini atau emang ya nggak tahu lah, saya di sini nggak mikir apa-apa. Tinggalnya saya mendekat dan kepala itu benar-benar terlihat nyata, kepala ya mungkin yang sekarang kita bilang jin ya, saya nggak tahu. Itu gede banget dan emang melotot. Aduh, yang merinding ya sumpah. Melotot, dan itu saya diam sejenak ngeliatin di situ, nggak sadar di situ langsung mungkin ada 10 detik ya. Saya diem, beres kayak gitu, Allahu Akbar, saya lari itu pulang ke rumah, bukan mendatangi orang tua saya. Jadi saya balik badan pulang ke rumah. Jadi sampai di rumah saya nanya, gimana? Jadi pas posisinya hadap-hadapan ya, gimana sih? Iya. Dia lihat ke kamu gitu. Kamu lihat ke dia gitu ya posisinya. Oke. Iya. Posisinya berhadapan, tapi dia di balik jendela, saya di luar gitu. Dia berada di dalam. Nah, beres gitu balik badan, lari ke rumah. Di rumah saya nangis yang saya bener-bener nggak tahu apa. Kebetulan di depan rumah saya itu banyak yang masih pada nongkrong gitu ya, ABG di rumah gitu. Saya masuk, lari nangis, disamperin lah sama teman, kamu kenapa? Di situ aku nggak bisa ngomong, cuma bilang takut. Nah, aku bilang takut, di tangga rumah itu ada yang naik, cepet banget, merinding banget. Di tangga rumah. Sorry, saya potong. Jadi ketika lagi nangis di tangga rumah ada yang naik cepet banget ke atas. Oh gitu. Kayak bayangan gitu ya? Iya. Kayak apa? Bayangan kayak gitu. Bayangan banget, bayangan. Cepet gitu ya? Cepet banget. Naiklah ke atas. Ya kayak bayangan gitu. Udah aku di situ dulu. Aku nggak berani cerita ke siapapun kan. Ya aku mikirnya ya mungkin lagi kebetulan. Lagi kebetulan kayak ngajarin. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian aku sakit. Sekitar 3 apa 4 hari gitu ya. Aku sakit. Di dalam sakit itu aku mimpi. Mimpinya tuh mimpi orang tua, kakek-kakek, tapi nggak berwujud gitu tuh, pokoknya mah aku nggak tahu itu siapa tuh. Abstrak aja gitu. Saya merasakan hal itu gitu. Itu dua kali semenjak aku sakit. Beres tuh ya. Beres nih ceritanya tuh. Dari situ bermula di mana saya bisa merasakan kepekaan yang berlebihan. Paham maksudnya? Oke. Bermula dari situ pertamanya hingga akhirnya suatu saat saya melihat depan rumah kan ada genting ya. Genting-genting. Ada yang terbang tuh di situ. Terbang menghampiri diriku gitu ya. Terbang menghampiri diriku tapi dari atas genting rasa gitu. Di atas genting. Yes. Aku lagi di luar. Posisinya lagi di luar. Itu setelah maghrib. Di luar karena mau ngaji ya. Dulu kan aku masih ngaji gitu kan. Mau menghampiri, tiba-tiba nggak tahu rasa apa. Saya seperti ada yang dilindungi. Saya seperti merasa dilindungi
Dilindungi. Oke. Singkat cerita, saya mengalami kejadian-kejadian yang membuat saya, kenapa sih saya harus begini? Aduh, itu benar-benar gak bisa beradaptasi selama 1 tahun. Kenapa sih saya harus peka yang berlebihan? Kenapa sih hidup saya gak normal? Pokoknya mah berpikirnya seperti itu ya. Kenapa? Dipertanyakan terus gitu. Hingga akhirnya sudah terbiasa nih aku dengan seperti itu. Alhamdulillahnya gak pernah ditampakin luar gitu, enggak ya. Cuman kepekaan yang berlebihan. Hingga akhirnya suatu saat aku ceritalah sama almarhum, waktu itu masih ada nenek ya. Bilang lah, Nek, gini, saya ceritakan kejadian. Oh iya, sekarang mah udah tahu ya, udah peka. Di sini tadi yang menjaga kamu. Aku ngagebeg tuh, namanya ngagebeg teh, kaget. Ngejaga gimana? Iya, saya berpesan kepada beliau untuk menjaga salah satu cucu saya. Dan beliau menginginkan saya. Begitu ya. Saya juga gak tahu ya. Mungkin itu setiap orang beda-beda kepercayaan ya. Oke. Cuman ya, saya merasa ada yang melindungi di situ gitu. Di mana tempatnya? Itu di tempatnya depan rumah saya itu kan ada pohon mangga ya. Di situ beliau diam. Oke. Maaf ya, saya potong. Gimana? Nenek kamu tuh ngejelasin gak bentuknya atau si sosok ini tuh seperti apa gitu? Oh, nenek aku nggak ngejelasin sosoknya seperti apa, nggak. Cuman begini, cuman ada yang menjaga seorang laki-laki gitu aja. Seorang laki, oke. Kesini, ya mungkin saya udah kuliah ya. Udah kuliah. Di situ saya kebawa mimpi. Kebawa mimpinya ada kakek-kakek itu. Ada lagi. Kebawa mimpi kembali pakai kakek-kakek. Pakai baju putih, pakai tongkat. Dia udah bungkuk gitu. Pakai yang apa tuh? Jubah kayak Wali Songo tuh. Oh iya. Ya, yang kepalanya tuh. Sorban kayak gitu ya. Nah, sorban. Betul. Pakai itu, cuman itu sih mimpinya apakah ini, tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu kan ya. Di situ saya udah nggak apa-apa lah kalau memang ada, kalau mau memang menjaga ya mangga, tapi jangan sampai membuat kita sampai musyrik mungkin ya, kalau kita bilangnya seperti itu ya. Boleh mangga mau menjaga anak cucu mangga gitu, saya mikirnya seperti itu. Nah, itu pertama-tama saya bisa peka terhadap hal itu. Saya juga punya lagi cerita yang membuat saya kaget untuk kesekian kali, tapi ini yang benar-benar bikin wow gitu ya. Nah, pas kuliah nih, pas udah kuliah kan dulu masanya ospek ya. Jurusan saya itu pergi ke daerah Lembang waktu itu. Daerah Lembang. Di sana ya biasalah kalau mahasiswa ospek gimana ya. Nah, suatu malam sekitar jam 8 gitu ya, apa jam 10 saya lupa ya waktunya pasnya mah. Kita itu lagi ada acara nih. Jadi kita tuh kayak sebuah saung gitu loh. Sebuah saung diapit sama tebing. Di pinggir kita tebing, terus depan kita taman gede, bawahnya kolam. Ya gelap lah ya. Kalau nggak ada orang di situ gelap. Nah udah gitu kita lagi kegiatan di tengah ruangan. Udah gitu saya pengen ngambil kayu putih ke tempat istirahat di paling atas. Saya pengen ambil kayu putih untuk menghangatkan diri. Naiklah ke atas sendirian tuh. Pertamanya sendirian. Tiba-tiba di tengah jalan, geningan, gak berani sendiri. Saya takut. Minta antar lah temen. Minta antar temen. Sini dong, anterin aku ke atas. Ngapain? Kata.
Saya mau ngambil kayu putih dingin. Oh ya udah, ayo. Oke, naiklah ke atas berdua. Tiba-tiba muncul lagi yang namanya rasa penasaran. Saya begitu ya kalau udah penasaran. Oke. Muncul rasa penasaran. Ingin ngelihat ke bawah. Lihat ke bawah ke arah bukan hutan, kebun. Ke arah kebun. Yes. Di situ ada pohon pisang, tapi kecil, pendek, maksudnya nggak tinggi ya. Sama deket pohon pisang itu ada aliran sungai yang kecil. Oke. Nah, niatnya saya pengen lihat pemandangan aja sih malam gimana gitu kan. Oke, di lingkungan saya itu nyala, tapi kan sebelah sananya ke ke lampuan sedikit ya geningan ya. Iya. Jadi samar-samar. Teman saya di situ ada di pinggir saya, temen gitu kan. Bagus ya yang ngobrol-ngobrol gitu. Ngelihat aja saya tuh. Kalian tak sengaja. Ini kalian berdua ya? Berdua. Oke. Berdua. Gak sengaja mata saya teh tertuju sama satu pohon pisang itu. Nah, dilihat aja awalnya nggak ada apa-apa ya. Saya ngelihat aja. Ya udah sih pohon tiba-tiba samar itu berbentuk poci. Oke. Berbentuknya poci atau lemper lah. Jumping candy. Atau luput. Yes, jumping. That's samar-samar, tapi kok pandangannya ke kita gitu ya. Ya, nggak tahu ya pandangannya kemana, tapi saya ngerasa memperhatikan. Oke. Itu apa? Saya bilang gitu ke teman. Teman bilang, kenapa? Emang kamu lihat apa? Teman udah tahu ya. Maksudnya teman-teman di lingkungan saya pun sudah tahu kalau saya merasa peka yang berlebihan. Udah tahu di situ, udah tahu. Jangan gitu dong, katanya kita berdua di sini. Enggak bener, kata aku bilang gitu kan. Nah di situ aku nepak tuh megang pundak temen. Bener loh, itu nggak sengaja karena kita refleks gini ya kalau sama temen ya. Bener loh, kataku. Itu lihat, sama aku ditunjuk. Dan temen saya pun melihat. Jadi bukan saya aja melihat pas udah sama saya ditepuk pundaknya. Ya Allah, ayo turun, dia bilang gitu kan. Ya udah ayo kita turun. Nah, pas mau turun ke bawah, temen aku udah turun ya duluan nih. Tuk lari. Ada salah satu temen aku, dia naik ke atas. Dan dia itu bisa dibilang gampangan karena mungkin ya gampangan kena deh, maksudnya gampangan kemasukan dan ya begitu gitu ya. Mau kemana? Dia bilang gitu ke aku. Aku mau turun, kata aku. Temenin dulu dong, mau ngambil senter, dia bilang gitu kan. Aduh, kok aku jadi nggak kebek, kata aku teh, jadi deg gitu tuh. Nah, udah gitu. Oh, ya udah ayo. Pas dia maju, jadi kita tuh badan tuh berhadapan-hadapan loh. Berhadapan ya, karena posisinya saya mau turun, dia naik. Ya, berhadapan. Tiba-tiba dia pegang kenceng tangan kiri aku, kenceng. Gimana sih? Mencengkram. Dia pegang kenceng tangannya sambil ngeliat ke aku, melotot dong. Aduh, aku merinding lagi. Dia lihat ke aku melotot dan bilang mau kemana, katanya gitu. Lah, aku belum balik badan buat nganterin dia udah megang tangan. Melotot mau kemana? Dia langsung ngegebrak pingsan, tapi pingsan di situ masih pegang tangan aku yang kencang banget. Paham maksudnya? Kebayang kan ya? Kebayang banget. Dia langsung jatuh ngegebrak. Harusnya kan orang pingsan lemes ya. Lemes. Ini enggak, kenceng banget sampai aku ikutan jatuh. Di situ dia masih megangin aku yang teriak tolong. Kebetulan teman aku yang tadi itu masih di bawah, nggak jauh dari aku ya. Turunlah teman aku tuh minta tolong ke
ya istilahnya senior lah, maksudnya yang bisa untuk mengatasi ini. Kebetulan teman satu jurusan juga ada ya, yang kayak itu. Naiklah ke atas, kenapa naik? Ini kata aku tuh nggak tahu, tiba-tiba jatuh. Dia masih posisinya megang tangan dong, susah dilepasin. Bisa tuh dilepasin, mungkin dijampe-jampe, saya nggak tahu ya. Dan aku jatuh juga, dan dia tuh, nah dari situ dia diangkat ke tempat tidur, ya maksudnya tempat istirahatnya gitu ya. Disitulah dia mulai kesurupan. Nah, ya aku di pinggir aja, dah aku takut ya, aku nggak mau. Pokoknya aku nggak mau mikir yang aneh-aneh. Nah, singkat cerita, selesai kayak gitu, si temen aku ini yang ngobatin, ya dia bisa kan ya, dia bisa nih. Nyamperin. Cak sini dong, aku mau nyamperin aku. Okay. Cak sini dong. Ya kenapa? Aku bilang gitu. Tadi kamu lihat apa? Dia langsung bilang gitu ke aku. Lihat apa? Kataku, yang mana? Kataku, ih tadi kamu teh lihat apa? Oh aku lihat ada sesuatu di pohon pisang. Aku bilang gitu kan. Aku bilang aja aku lihat poci. Aku bilang gitu. Nah Cina, mau tahu nggak? Katanya gitu. Mau atuh, boleh apa? Tadinya dia mau masuk ke aku. Paham? Tadinya si makhluknya ini mau masuk ke kamu, tapi sama kamu tuh dilihat terus. Dia udah ngincer kamu katanya pas pertama kali kamu naik katanya. Terus udah gitu, tapi sama kamu tuh dilihat. Udah gitu, dia nggak bisa masuk ke aku. Paham? Karena katanya aku ada yang menjaga dari jarak jauh. Dari jarak jauh dia bilang. Paham? Ya, sip. Baru gitu, nah hingga akhirnya dia nggak jadi ke kamu, tapi ke teman aku yang kesurupan tadi karena dia lemah. Yang gampang. Akhirnya, iya. Dia tuh marah katanya. Dia marah karena nggak bisa masuk ke kamu dan kamu ngelihat dia katanya. Hingga akhirnya dia masuklah ke teman kamu katanya. Aku bilang pantesan, dia bilang mau kemana sambil melotot. Aku bilang gitu kan. Iya, dia marah katanya. Nah di situ itu salah satu kejadian yang membuat aku sampai sekarang pun keinget banget dari awal sampai akhir gitu. Jadi aduh gitu. Wah merinding banget gitu. Iya sih, pastilah. Apa ya? Ya kalau boleh dibilang sih, kalau nyambung yang tadi nenek kamu kan ya bilang ada yang ngejagain itu, apa ya? Disebut itu ya untung juga buat kamu gitu. Jadi ada yang ngeprotek gitu buat tidak terjadi sesuatu sama makhluk gaib-gaib gitulah. Keuntungannya sih gitu, cuman karena kepekaan kamu kayak gini ya memancing juga mereka kan, mereka istilahnya gitu. Mereka kan istilahnya bisa tahu mana yang peka mana yang enggak gitu. Jadi menarik perhatian tuh ya pasti yang peka gitu kan, seperti itu. Gitu sih. Betul. Betul sih. Cuman seiring berjalannya waktu gitu ya, saya menerima ya udahlah. Dan semua orang juga punya gitu, betul. Kembali lagi rasa kepekaan itu punya gitu. Cuman ya ada yang lebih, ada yang ya udah hanya sebagai ya udah merinding gitu kan. Gitu doang. Cuman ya kita balik lagi percaya sama Tuhan gitu ya. Yeah. Mungkin salah satu kecintaan Tuhan menjaga kita tuh dengan mungkin ya kita meyakini adanya seorang penjaga mungkin ya, maksudnya penjaga ya Allah tuh apa ya istilahnya, dibilang perantara bukan ya, mungkin tuh majin gitu ya. Cuman kan maksudnya boleh yang kayak gitu pun ada yang dari yang baik kan. Betul ya mungkin gitu ya. Mungkin walau alam ya mungkin Tuhan tuh
ngasih ke kita tuh rasa sayang tuh biar lebih beribadah lagi lah, intinya gitu ya yang saya rasakan. Lebih meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan gitu aja sih. Cuman ya saya percaya kita itu berdampingan lah hidup teh gitu. Malah kalau mikir rasa aduh aku takut sama ya mungkin maaf hantu lah, aku takut sama inilah, aduh itu membuat iman kita drop kayaknya ya. Jadi ya udahlah, kita hidup berdampingan, kita sama-sama di sini, jangan saling mengganggu gitu aja sih. Intinya gitu aja. Intinya kayak gitu. Betul sekali. Terus setelah gimana? Setelah kejadian itu kan temennya pingsan ya. Betul. Dia pas sadar gimana? Ya pas sadar biasa aja sih, lemah aja gitu. Terus dia bilang tapi dia nggak bilang gimana? Gitu. Iya dia bilang gini, ada yang ngegabruk tuh apa sih ya? Ngegabruk, Sunda Indonesia ngegabruk tuh apa? Apa? Langsung menerkam gitu, langsung kayak ada yang kayak aduh, gitu gimana gitu, ya? Intinya ke dia gitu ya. Jadi kayak ada yang langsung aja meluk masuk ke dalam diri dia gitu. Langsung gitu, udah gitu ya saya nggak tahu lagi, katanya maaf ya katanya. Nah satu lagi benar kelupaan, tangan saya ada tapak genggaman 5 jari ya, jarinya dia itu hilang selama seminggu. Membekas gitu ya? Selama seminggu hilang, membekas warna merah. Aku merinding. Ini banget ceritanya. Ya lumayan lagi sih untuk aku yang merasakan. Merinding sih ya, dari awal yang dari awal pertama dapat kepekaan, peka banget tuh. Tapi sekarang gimana? Masih? Sekarang masih, cuman ya cuek aja gitu. Gitu sih keyakinan ya, cuek aja sih keyakinan. Malah baru-baru inilah, enggak baru-baru sih, setahun yang lalu juga pernah di tempat kerja, pernah. Cuman ya udah masing-masing aja gitu. Kalau di tempat kerja emang gimana? Kalau di tempat kerja ya pertamanya banyak cerita-cerita ya. Ada yang cerita A, B, C gitu kan. Cuman aku nggak ambil pusing. Ya tetap aja beliau tuh nampakin, tapi tetap tempatnya di situ, dia nggak pindah-pindah gitu, paling juga jalan-jalan doang. Cuman selama kita nggak ganggu, itu nggak ganggu gitu. Itu di ruangan kamu gitu, di tempat kerja? Yes, selain di ruang saya, di lantai atas pun ada. Apalagi beberapa tahun ini kan ada ruangan baru ya, ruang guru laki-laki tuh. Nah di situ paling yang sering sih situ. Mereka menampakkan kan soalnya gimana? Mereka nampakin jelas gitu. Nggak jelas sih, kalau udah kayak gitu mah nggak jelas banget ya, yang aku ketahui ya. Jadi cuman kayak bayangan, jelasnya solid gimana ya, aku bingung menjelaskannya. Jadi lebih kayak ke samar-samar gitu, tapi ada yang jelas samar-samarnya, ada yang enggak gitu tuh. Tapi kita masih bisa lihat. Tapi berbentuk ya? Ya, tapi berbentuk. Ya mungkin menyerupai seperti itu gitu. Menyerupai sesuatu aja ya. Soalnya iya betul. Soalnya kan aku sering kalau ke tempat kerja tuh pagi-pagi ya, ini waktu normal ya, masih waktu normal. Pagi-pagi dan mungkin bisa dibilang orang pertama gitu atau kedua yang datang gitu kan. Masih sepi. Jam 6 saya udah ada di sekolah, ya maksudnya tempat kerja gitu kan. Ya gitu. Beliaunya ya ada gitu, cuman ya udahlah biarin aja gitu.
nafsi-nafsi atau masing-masing gitu. Oh ya, kalau yang belum tahu ya, Kalau Bu RT ini seorang guru, kerjanya itu di sekolah, menjelaskan saja betul. gitu. Boleh. Ya katakan gini ya, banyaklah cerita kalau tentang sekolah, mau dimanapun gitu. Ya, banyak sih ya cerita tentang sekolah, ada apa-apa gitu. Enggak di sekolah tempat gue kerja aja, semua sekolah suka ada cerita. Jadi udah gak aneh lagi kalau iya. Jadi cuman jangan sampailah yang ketemu sama yang jahat, aduh. Iya. Apa ya jangan sampailah gitu. Iya. Cuman ya mungkin keluarga sih pernah mengalami hal yang dukun lah, segala macem lah gitu. Kalau dalam tanda kutip sih ilmu hitam kayak gitu ya. Ya betul. Oke, bahasa ada cerita lagi atau cukup untuk episode cerita lagi? Sepertinya cukup saja untuk episode ini. Kayaknya sudah panjang lebar ya. Iya sih. Cuman ya makasih banget udah mau ngasih waktu dan berbagi ceritanya buat kita sih, buat pelajaran juga sih. Cerita kayak gini. Iya sih. Cuman mau pesan aja boleh? Oke, silakan. Pesan aja sih, gak usah takut lah sama yang kayak gitu. Meyakini kalau misalkan mereka ada di sekitar kita, cuma jangan sampai fanatik ya. Fanatik artinya meyakini banget sampai sebanget-bangetnya hingga akhirnya aku inilah, aku itulah, wah makhluk ini tuh gini ya. Maksudnya ya namanya juga kita hidup gitu ya. Mereka gak akan ngusik kalau kita gak ngusik gitu kan. Jadi ya udah bareng-bareng aja dan percaya sama Tuhanmu aja gitu paling. Ya, kayak gitu. Dan kalau emang satu lagi, kalau misalnya punya kepekaan terhadap diri, jangan yang namanya di bawah stres kepanjangan. Aku kenapa kok aku nggak normal kayak aku tadi tuh ya. Pertamanya, karena ini proses hidup sebetulnya. Kamu tuh dikasih hidayah atau kamu tuh dikasih kelebihan untuk bisa peka satu sama lain gitu aja sih. Ada yang mungkin makhluk itu ingin kita tahu keberadaannya, ada yang ingin diakui sama kan ya, mereka juga ingin diakui, cuman mungkin caranya berbeda seperti itu. Jadi nggak apa-apa, dibawa enjoy. Itu aja sih ya. Itu aja. Intinya kan intinya derajat kita lebih tinggi. Nah, kita betul. Betul sekali. Intinya sih kita jangan saling ganggu aja sih, intinya kayak gitu ya. Betul. Ya, istilahnya kayak tadi nafsi masing-masing gitu aja. Iya, betul sekali. Oke, ada pesan lagi? Nggak ada sih, cuman terima kasih. Oke. Apa ya? Saya sih yang berterima kasih buat ceritanya, pengalamannya, dan pesannya juga ya yang dikasih sama Elsa gitu. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil sih dari cerita dan pengalaman Elsa gitu. So terima kasih banget sekali lagi. Sama-sama, sukses selalu juga. Sukses juga ya. Siap. Dan sehat. Ya. Amin. Jadi zaman sekarang kayak gini lah, sehat-sehat semuanya buat keluarganya juga ya. Iya, siap, sama-sama juga, sehat-sehat. Ya. Oke, terima kasih ya Barsa. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam.
Oke, itu tadi cerita dari Elsa yang berawal dari kepekaan sampai akhirnya dia bisa mengendalikan apa yang sering dia rasakan ketika bepergian atau apa ya, datang ke suatu tempat gitu dengan melihat sesuatu dan ngebuat apa ya, dan melihat sesuatu yang ya sepertinya sih nggak ingin kita lihat gitu. Cuman banyak pengalaman, banyak pelajaran intinya yang dikasih Elsa untuk cerita kali ini buat kita, seperti jangan takut, jangan takut dengan hal yang seperti itu kalau kita meyakini kalau kita tidak mengganggu dan kita berdampingan. Cuman ketika kita tidak saling mengganggu, ya harusnya kita baik-baik aja dan gak bertemu hal-hal yang seperti itu dan nggak merasakan hal-hal yang seperti itu. Oke, cukup untuk episode kali ini. Terima kasih. Selamat malam dengar podcast Marakayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.